Perkenalkan, kami dari kelompok 9 keperawatan A tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya Alam. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas keperawatan maternitas tentang postpartum. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Perkenalkan, saya perawat yang berjaga pada pukul 6 sampai pukul 2 siang. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik postpartum dan perawatan perineum terhadap genitalia ibu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kesehatan ibu serta mencegah infeksi terhadap genitalia ibu. Dengan kontrak waktu selama 15 menit, apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini ada cairan klorin, kemudian kapas, kemudian hand sanitizer, kemudian pensi beserta stetoskopnya, kemudian termometer, kemudian ada pinset biologis dan anatomis, kemudian ada handscoon dan bengkok. Saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda pita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu cuci tangan. Kemudian pemeriksaan tekanan darah. Permisi Ibu, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Sambil kita memeriksa tekanan darah pasien, kita cek respirasi pasien dan denyut nadi. Saya Ibu, tekanan Ibu 120/70 mmHg, respirasi Ibu 20 kali per menit dan denyut nadi Ibu 60 kali per menit. Kemudian kita cek suhu pasien. Maaf ya Ibu, suhu Ibu 36,5 derajat Celcius. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan mata, yaitu dengan pemeriksaan penyuntikan pasien. Kita perlu mengidentifikasi atau mengetahui pasien anemia atau tidak, dikarenakan ibu setelah melahirkan mengeluarkan banyak darah. Kita periksa penyuntikan pasien dengan cara tarik kelopak mata ke bawah, lihat penyuntikan pasien berjalan atau tidak. Di sini penyuntikan pasien sedikit pucat. Penyuntikan pasien ibu pucat ya Ibu. Lanjut ke pemeriksaan payudara. Ibu, saya periksa payudara Ibu ya Ibu. Permisi. Yang pertama kita infeksi payudara pasien, simetris atau tidak, kemudian ada pembengkakan atau tidak, kemudian ada perubahan warna atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi dengan cara menekan payudara, apakah payudara terasa keras atau lembek. Kemudian kita infeksi puting payudara pasien, menonjol atau tidak. Kemudian kita lakukan stimulasi ASI dengan cara meraba payudara, kemudian tarik ke belakang, kemudian tekan ke depan. Apakah ASI keluar atau tidak? Kemudian lakukan ke sebelah kirinya. Itu kita periksa bagian perut. Permisi ya Bu, saya buka selimutnya. Kita lihat inspeksi terlebih dahulu.
Kita cek 4 kuadran. Kuadran kanan atas selama 1 menit, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah, kuadran kiri atas. Setelah 1 menit, ternyata bising pasien sekitar 5 kali per menit dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pengkajian pada area uterus. Pada uterus ini, letakkan tangan kanan di bagian simfibis pubis. Simfibis pubis adalah di atas daerah vagina, yaitu kandung kemih. Selanjutnya, tangan kiri menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi fundus uterus. Kemudian kita cari posisi, apakah posisinya ada di tengah atau posisi samping kanan atau posisi samping kiri. Jika pasien ini ternyata posisinya ada di sentral atau posisi di tengah, dengan ini tinggi fundus uterinnya sejajar pusat. Kemudian pemeriksaan masih pada bagian bawah abdomen. Melakukan pemeriksaan distesis uterus abdominis, yaitu peregangan pada otot-otot uterus. Karena selama kehamilan terjadinya peregangan, sehingga kita melakukan pemeriksaan pada otot-otot uterus. Selanjutnya, posisikan supinasi, yaitu bednya diturunkan. Ibu mohon maaf, bantalnya saya ambil. Kemudian, anjurkan pasien untuk menunduk kepala dan dagu menempel di dada sambil tarik napas. Pertama, jari kita di bawah umbilikus. Kemudian, abaikan pasien dengan posisi sit up, jadi kepala menunduk, dagu menempel pada dada sambil napas dalam. Baik Bu, silakan Ibu menunduk. Tarik napas. Baik. Itu adalah pemeriksaan distesis uterus abdominis. Kita periksa di bawah bagian umbilikus sampai ke prosesus sufeus deus untuk mengetahui peregangan otot-otot rectus abdominis. Selanjutnya, pemeriksaan bladder atau kandung kemih. Apakah teraba penuh atau teraba kosong? Ibu tadi pipis terapan? Oh, sebelum periksa ya Bu. Bagus sekali. Jadi ini teraba kosong. Jika teraba penuh, biasanya akan teraba kenyal. Ibu bantalnya saya minta mohon maaf. Pemeriksaan pada genitalia. Mohon maaf ya Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada genitalia Ibu. Mohon maaf ya Ibu, tekuk ya Bu kakinya. Setelah itu pengkajian pada lokea, lihat warna bau teksturnya. Untuk lokea sekarang dalam keadaan normal, jumlah atau volume 50 cc. Cek pada area genitalia, kebersihan, kemudian apakah ibu mengalami ruptur atau episiotomi. Kalau misalnya ibu mengalami episiotomi, kita harus mengkaji apakah ada kemerahan atau edema atau pengeluaran cairan seperti pengeluaran anak. Setelah itu inspeksi abrosipmetrik, yaitu perekatan pada jahitan. Kita kaji itu kemudian perawat perineum pembalut, bersihkan pada area genitalia menggunakan kapas yang sudah dibasahi.
bagian luar yaitu labia mayora. Kita pegang pada area ujung dengan 1 kali olesan, buang ke bengkok. Terakhir, bersihkan pada area meatus yaitu daerah tengah untuk sekali usapan. Buang ke bengkok. Selanjutnya perawatan pada episiotomi yaitu pada daerah yang dijahit untuk mencegah terjadinya infeksi menggunakan kapas yang sudah dikasih betarin. Ibu mohon maaf ya Bu, ini mungkin sedikit sakit, Ibu tarik nafas dalam aja, oleskan dengan sekali olesan. Buang ke bengkok. Kemudian pasangkan pembalut yang baru. Ibu mohon maaf ya Ibu, saya akan memasangkan pembalut yang baru. Ibu bisa angkat pangkatnya. Kemudian Ibu, mohon maaf ya Ibu, kakinya dilentangkan kembali. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada daerah hemoroid atau anus dengan posisi miring atau posisi. Maaf ya Ibu, Ibu bisa miring, saya bantu ya Bu. Dengan kakinya menekuk. Cek pada bagian anus, tonjolan atau hemoroid atau tidak, kondisi normal, tidak ada tonjolan pada anus. Kemudian kembalikan pasien dengan posisi terlentang kembali. Mohon maaf Ibu. Lanjut ke pemeriksaan ekstremitas bawah. Pertama kita infeksi paha pasien dan betis pasien. Maaf ya Ibu, kita lihat infeksi paha pasien dan betis pasien, apakah ada perdarahan atau tidak. Kemudian kita tanya pasien, Ibu apakah Ibu dan betis pasien nyeri? Kemudian tekan pada betis pasien, Ibu apakah Ibu terasa? Kita lakukan dorsal fleksi, itu darah di lutut kemudian di telapak kaki, kemudian kita fleksikan pasien. Ibu apakah Ibu terasa? Kemudian kita lihat yes atau edema. Lihat apakah ada karies atau tidak, ada edema atau tidak. Kemudian kita lakukan kembali. Setelah itu